Yo, welcome back to my channel. Today's video I will review and talk about some diecast here in a small container, and this is my small collection, but mostly because my majority of my audience in Indonesia, so I will mostly speak in Indonesian language. If you want to hear in English or your private language, you can switch the caption. Oke, my friend. Jadi ini teman-teman ya, selamat siang, pagi, malam atau subuh ya yang menonton video ini, dan gua harap semua kalian sehat-sehat aja ya, karena akhir-akhir ini musim hujan, jadi suasananya jadi musim pancaroba ya. Jadi ada yang kena sakit, ada yang demam, ada yang flu, ada yang batuk, ada yang pilek. Pokoknya jaga kesehatan kalian, minum vitamin D untuk menjaga imunitas ya. Jadi karena penyakit ini cepat sekali menular ya, flu dari satu yang lain. Dan sekarang saya juga flu juga ya. Oke, nah ini tapi saya nggak akan mengurungkan niat saya untuk tidak konten ya. Tetap saya akan konten buat menghibur kalian juga. Di sini ada beberapa koleksi diecast yang mungkin kalian pengen ya, atau pengen tahu sebenarnya kok sampai stop begitu banyak banget nih, habis berapa juta om ya. Ini totalnya mungkin bisa mencapai 10 juta ya, 10 juta lebih lah ada di sini ya, karena memang koleksi ini sudah lama, dan kalau dinilai dengan nilai pasar sekarang, nilai resale value atau nilai harga jualnya sekarang itu bisa mencapai 10 juta teman-teman. Nah, kenapa bisa begitu mahal ya? Apakah diecast ini juga sebagai ini ya, barang investasi? Bisa jadi ya. Nah teman-teman ya, jadi ini banyak sekali merek-merek yang ada di sini, yang ada di depan kalian ya, yang kita akan bahas ini. Nah ini ada dua diecast yang sebenarnya pengen saya bahas banget ya, dan ini akan jadi main topik di video kali ini. Nah di sini banyak sekali pilihan-pilihannya ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa diecast dari merek Mini GT, Pop Race, One Model One mungkin kalian belum pernah dengar ya. Terus kemudian ada Tomica dan juga ada Mattel. Di sini ada beberapa Mattel ya, beberapa sudah saya bahas juga, tapi saya jangan akan bahasnya panjang-panjang, mungkin sekilas-sekilas saja. Nah yang pertama kita jauh-jauh di sini ada Tomica ya. Tomica ini juga keren ya. Ini Tomica pesawat Star Wars. Ini pesawat yang sangat ikonik, Millennium Falcon ya. Ini pesawat induknya yang merupakan sangat ikonik di film Star Wars. Nah kebetulan ini juga lagi rame blogis Star Wars ya, banyak sekali. Harganya gak mahal, 200.000 sampai 300.000 ya. Kalian bisa beli di Osam ya. Di sana kalau nggak salah dia jualan di Osam, di toko warna kuning, dulu nama tokonya adalah KKV, dan itu di mall-mall ya. Banyak sekali kalian bisa beli itu blogis ya. Sekarang merek-merek seperti itu ya. Jadi figur-figur tapi terbuat dari plastik dan bisa dirangkai, itu namanya blogis. Nah ini keren sekali teman-teman. Saya pengen sekali bahas ini, cuman di waktu yang lain ya, membahas secara detail, lengkap dan ulasannya. Nah kalau kalian pengen benar-benar ingin membahas ini ya, kalian cukup komen di bawah ya, Om bahas ini ya, Star Wars TSW01 Millennium Falcon, detailnya seperti apa, info menariknya apa. Nah kenapa kok saya beli ini? Nah nanti kita akan bahas juga ya alasan saya koleksi diecast ini. Ini salah satu koleksi saya yang sangat menarik, tapi belum pernah saya bahas dan review di channel ini ya. Oke, nah lanjut. Di sini ada Mini GT yang belum saya unboxing sama sekali. Ini adalah Mini GT Kaido House BMW M3 yang versi pertama, versi pertama, keluaran pertama ya, livery keluaran pertama seperti ini teman-teman ya. Warnanya lebih ke biru metalik, dan sudah banyak yang bahas, dan saya terlambat banget karena sellernya telat ngirimnya, karena sellernya juga sama-sama konten kreator, jadi nggak mau kesaingan kayaknya. Makanya saya nggak review ya, karena kalau saya review diecast detail-detail gitu aja malah jadi turun ya, karena sudah banyak yang review. Tapi next kita akan bahas ini dengan sudut pandang lain ya teman-teman ya. Mini GT Kaido House BMW M3 Kaido Works version 1 nomor 154 serinya. Ini nanti kita akan bahas, dan ini belum saya unboxing sama sekali, masih bener-bener segel ya. Oke teman-teman, ini keren ya. Ini keren, saya suka sekali dengan mobil BMW ya. Memang impian saya kalau punya mobil BMW kalau sudah kaya ya. Oke. Nah selanjutnya kita juga punya beberapa diecast di sini. Ini ada Porsche 911 GT2 RS Weissach Package Black. Ini keluaran lama teman-teman ya, sudah lama, tahun 2023 kalau nggak 2022. Nah tapi karena sudah lama banget, ini kira-kira sudah 3 tahun yang lalu ya, ini sudah mulai susah dicari, dan sekarang kalaupun ada yang jual pasti sudah ini ya, dalam posisi sudah dilus ya, kayak gini ya, sudah dibuka, sudah di unboxing, dan harganya mungkin mencapai 200 sampai 300.000. Padahal waktu itu saya belinya cuma 130 ya, karena nggak banyak yang nyerok ya, akhirnya saya beli.
Kenapa saya tertarik ini ya? Next kita akan bahas juga beberapa mobil Porsche. Dan saya sudah pernah bahas ini kok di video saya di channel saya, di playlist saya Mini GT review ya. Oke teman-teman. Kemudian ada beberapa diecast lain di sini, ada Model One. Ini Model One atau One Model ya. Terserah kalian nyebutnya apa. Ini adalah diecast skala 1:64 untuk mobil Toyota Alphard teman-teman. Jadi kalau kalian frustasi dapat diecast main kayak gini, yang Toyota Alphard versi Tomica sudah terlalu overpriced, kalian bisa beli ini. Ini kalau nggak salah waktu itu harga PO nya 200.000 ya, tapi nggak tahu sekarang apakah masih ada yang ready stock di Indonesia, karena ini sistemnya PO ya, impor teman-teman. Jadi seller yang langsung langsung impor ke luar negeri ya teman-teman ya. Jadi dia impor ke China, kalau itu China atau Hong Kong ya, lupa saya. Pokoknya di situ dia ini ya, langsung PO, dia ngasih waktu kalau nggak salah 2 bulan baru datang. Setelah barang datang langsung dilunasi ya, jangan kabur ya, itu namanya kalian tidak bertanggung jawab dengan orderan kalian. Nah teman-teman, ini keren banget, sudah pernah saya bahas juga di channel saya. Ini Toyota Alphard. Kenapa saya suka Alphard ya, karena mobilnya mewah. Mobil mewah itu mencerminkan mobil orang kaya sukses ya, bisnismen yang hebat. Nah next time ya, semoga saya juga bisa menjadi seorang bisnismen yang sukses ya, punya banyak sekali beberapa ini ya modal, bisa menjadi bisnismen yang sukses. Nah nanti bisa beli Alphard beneran, bukan mobil-mobil kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita pajang untuk memotivasi kita di meja kerja kita ya. Jadi kita bisa bekerja lebih giat, kita bisa menabung lebih giat, kemudian menyisihkan untuk investasi dari penghasilan kita jadi lebih menata keuangan kita ya. Jadi di kemudian hari ya, kalau misalnya kita nggak bisa keburu cepet bisa sukses, mungkin di usia yang agak tua kita sudah sukses, baru kita bisa menikmati hasilnya. Penting hasilnya, nggak apa-apa ya, pelan-pelan asal kelakon bisa. Tapi kalau bisa lebih cepat segera terrealisasi, wah oke banget nih. Oke teman-teman ya, supaya tidak terlalu berlama-lama, ini beberapa diecast yang akan saya tata nanti di kontainer yang lain. Ini juga adalah BMW i7 xDrive 60. Ini pernah saya lihat waktu saya lagi motoran di daerah Sumarekon Bekasi ya, waktu ini ya pagi-pagi berangkat kerja lewat flyover Sumarekon Bekasi, dan di sana saya lihat mobil ini lewat, tapi warnanya biru kalau nggak salah. Yang punya kayaknya di rumah itu ya, di perumahan Sumarekon ya, saya lihat itu arah dari sana. Nah itu saya pengen banget punya mobil seperti ini ya. Jadi nggak harus Rolls Royce, tapi paling nggak ada mobil BMW i7 ya. Jadi mobil sedan mewah yang keren banget dan cakep. Jadi nggak livery balap-balap banget. Memang koleksi saya seperti itu teman-teman ya, suka koleksi diecast mobil mewah ya. Karena ya itu untuk memotivasi hidup saya supaya mau jadi sukses dan tidak bermalas-malasan dan tidak menunda-nunda pekerjaan dan usaha. Oke, kemudian lanjut ke sini. Ini ada beberapa diecast juga. Di sini ada Harry Potter yang ikonik sekali. Waktu itu saya suka Harry Potter juga dari 1 sampai ini ya, yang terakhir. Nah ini salah satu mobilnya, mobil terbangnya ya, 1962 Ford Anglia. Ini dari merek Matchbox ya, Mattel ya. Ini Matchbox moving part, tapi belum saya review. Sudah banyak yang review sih, makanya saya jadi males review yang biasa-biasa aja. Nanti kita akan cari formula yang enak, dari sudut pandang yang enak untuk mereview diecast ini ya, 1962 Ford Anglia. Oke teman-teman ya, seperti itu. Nah bagaimana dengan kerjaan kalian, apakah aman? Semoga kalian lancar-lancar aja di saat ekonomi sekarang lagi tidak baik-baik saja ya. Kelihatannya baik-baik aja, tapi ternyata secara real di lapangannya tidak baik-baik aja ya. Meskipun gejolak pasar IHSG masih hijau ya, tapi kita kan tidak tahu secara real di lapangan seperti apa. Ini ada juga koleksi saya mainan mobil Porsche klasik ya, Porsche 911 Carrera RS27 black with red livery Mini GT. Nah ini keren banget, Mini GT ini adalah favorit saya juga karena warnanya hitam dan klasik. Ini sekarang masih bisa dicari ya, di sekitar 170 ribuan, masih murah kok teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah kecewa, masih bisa dicari ini ya. Oke, dan next ada beberapa diecast lagi ya. Ini ada Pop Race Mazda RX-7 RE Amemiya, warnanya biru. Ini ada open partnya juga, kapnya bisa dibuka. Sudah pernah saya review ini, kalian tinggal cari aja di playlist hobi diecast atau review Pop Race atau review diecast. Ini ada, saya sudah pernah bikin videonya. Nah semoga kalian suka. Next kita akan review lagi dan kita akan sandingkan atau bandingkan dengan diecast merek lain yang ngeluarin model Mazda RX-7 RE Amemiya. Kita akan bandingkan lebih bagus mana ya. Oke,
supaya kalian juga ada wawasan, nggak cuman merek tertentu aja ya. Tidak hanya merek mainstream saja, tapi juga ada merek-merek yang anti mainstream seperti ini. Toyota Alphard ada dua, saya karena saking sukanya dengan Toyota Alphard ya. Tomica Toyota Alphard ini kosong, isinya saya taruh sini ya. Ini di sini masih ada isinya Toyota Alphardnya, karena saya belum beli lagi yang blister pro nya untuk yang khusus Tomica ini ya. Oke, ini keren banget Toyota Alphard, skala 1:65 ya, nggak skala 1:64, tapi keren, ada open partnya di bagian bagasi ya. Kalau nggak salah Tomica Premium juga ngeluarin juga ya Toyota Alphard, dan itu bukaannya di samping ya teman-teman ya. Dua-duanya bisa dibuka, kalian bisa beli ya. Saya juga mau beli, tapi ya nanti dulu lah, nabung dulu, karena ya ini barang tersier, jadi nggak usah terlalu, kalaupun kehabisan ya wis lah, kita ini legowo aja, nggak usah terlalu diambil hati, karena pada dasarnya kalau kita terlalu diambil hati nanti maka ini jadi ini penyakit ya, penyakit bagi mental dan pikiran kita sendiri. Oke, kita simpan dulu, nanti kita akan next kita akan bahas bareng-bareng semua koleksi diecast Toyota Alphard ya, kalaupun sudah terkumpul. Nah, saya taruh sini dulu. Nah, di situ ada diorama ya, nanti kita akan letakkan diecast yang kita bahas di diorama ini ya. Oke, dan selanjutnya di sini ada juga ini Popres Pandem Civic EG6 dengan liverynya yang keren ya. Ini liverynya cakep ini. Ini livery balap, dan ini belum pernah saya review ya, karena nggak sempat. Yang kedua, karena sudah banyak review ya. Jadi ya karena belakangan ya next lah. Kita akan cari formulasinya, review yang gimana, yang buat kalian itu betah nonton dan pengen mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Oke teman-teman ya, semoga menarik video-video yang saya buat selama ini. Dan kalaupun ada yang kurang menarik, ada kritik, silahkan kritik aja, supaya saya bisa memperbaiki konten-konten review diecast saya dan konten-konten membahas-bahas diecast seperti ini. Jadi teman-teman itu nggak usah terlalu khawatir, saya nggak akan sakit hati kok, saya malah terbantu dengan adanya kritik dari kalian teman-teman ya. Oke, kemudian ada lagi yang kemarin ini, ada juga Mini GT HKS Toyota GR Supra. Ini udah lama banget, 2019 SEMA Presentation, ini masih saya simpan. Ini diecast yang bener-bener oke banget, sudah saya simpan ya dari tahun 2021. Saya koleksi ini karena suka dengan liverynya ya, warnanya itu, lorengnya itu cakep banget. Ini memang waktu itu langsung digoreng ya, maksudnya digoreng itu begitu barang datang, barang PO-an ini datang, langsung harganya dinaikkan oleh orang-orang yang PO terus mendadak jadi seller. Jadi yang awalnya cuma 150 tiba-tiba dijual dengan harga 200 sampai 300 ya. Hati-hati teman-teman, hal-hal seperti itu yang membuat orang-orang yang koleksi diecast jadi males ya. Nah tapi ya nggak apa-apa, itu namanya drama-drama ya. Kalau nggak ada drama maka jadi nggak menarik ya. Tapi ya tetap saja merugikan kolektor yang benar-benar resmi mau koleksi. Nah ini ada juga ini ya, Majorette. Ini adalah Majorette Volkswagen ID Buzz. Ini mobilnya mobil mewah. Ini juga dipamerkan di pameran otomotif Gias ya, Gaikindo Indonesia itu ya. Ini dipamerkan waktu itu. Mobil ini ya jenis van tapi menggunakan energi listrik ya. Sekarang kan eranya banyak mobil listrik, bahkan Volkswagen pun nggak mau kalah ya, dia tetap ngeluarin mobil model klasik kayak gini tapi dengan teknologi listrik ya. Jadi bagi pencinta Volkswagen ini wajib kalian koleksi teman-teman, Volkswagen ID Buzz ya. Dan ini versi Hot Wheels juga ada keluar warna gini juga ya, putih kuning dan juga warna putih oranye ya. Nah cuman bedanya kalau di versi Hot Wheels itu dia plastik, kalau ini kan besi ya. Oke, di atapnya itu plastik ya, kalau ini besi. Oke, kelihatan bunyi ya, ting 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 gitu ya. Jadi merek Majorette ini terbuat dari logam, keren ya. Nggak kayak Hot Wheels. Sorry ya, bukan masuk untuk menjelek-jelekan Hot Wheels teman-teman, karena masih banyak diecast yang menarik dari merek Hot Wheels yang bisa kalian koleksi ya. Meskipun di sini saya juga punya Hot Wheels loh. Ini Hot Wheels yang saya koleksi juga. Ini Lamborghini Huracan Sterato. Ini juga saya koleksi karena ya menarik meskipun nggak ada spionnya ya, nggak ada spionnya. Ini mainan untuk anak 3 tahun ke atas ya, biasanya rebutan sama bapak-bapak juga, bapak-bapak yang koleksi kayak gini kayak anak-anak kembali ya. Tapi nggak apa-apa, namanya laki-laki itu kadang-kadang masih boy ya, laki-laki itu punya hobi, punya mainan ya. Jadi kalau laki-laki nggak punya hobi itu justru pasti ada sesuatu yang disembunyikan ya. Ya nggak semua sih, tapi memang hobi itu nggak harus sesuatu yang seperti ini. Ada juga hobi yang buruk dan negatif, tapi
lebih baik hobi seperti ini daripada hobi yang negatif ya. Asalkan kalian menjalani hobi itu tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan itu nggak baik juga. Jadi nggak memperhitungkan budget, nggak tahu waktu gitu ya. Oke, dan berikutnya di sini ada Tomica Ferrari F40, ini juga keren. Ini salah satu ini ya kesukaan saya. Semoga kalau jadi crazy rich ya, jadi sultan bisa koleksi ginian ya. Ini juga keren. Yang sayangnya yang warna merah saya nggak punya, sudah terlanjur mahal. Kalau sudah terlanjur mahal, saya sudah terlanjur males untuk membelinya ya. Karena ya itu tadi ya, kita koleksi diecast kan untuk yang fun ya, cari senengnya, jangan cari yang susahnya, jangan cari yang ininya ya, terlalu ngejar FOMO ya, bahaya. Koleksi yang kita suka saja ya, kayak gini ya, tahu-tahu dan numpuk 10 juta ini. bahaya. Nah, kemudian di sini ada beberapa koleksi diecast. Sini ada Shinkansen series E3. Ini juga kereta cepat ya, kebetulan saya juga suka dengan kereta-kereta cepat yang model kapsul gini. Cuman kalau membeli yang Tomica Play-Rel ya itu tidak sesuai dengan budget saya, kemahalan. Play-Rel sendiri satu diecast, satu mainan kereta sendiri harganya 700.000. Memang sih ada ini ya tracknya ya, kalau ini kan ya ada tracknya, ada track mainan kereta-keretaan, tapi ya itu mahal banget, 700 sampai bahkan sampai 3 juta, sejutaan. Makanya ya gimana ya, mau koleksi tapi budgetnya nggak ada. ya itulah, kita tidak terlalu ngoyo, tidak usah terlalu memaksakan. Kalau nggak ada budget ya nggak usah beli, nggak apa-apa. Oke, nah itu advice dari saya. Semoga kalian ini ya ada ilmu atau ada insight yang bisa kalian dapatkan di video ini. Nah, ini ada juga diecast dari Matchbox Moving Parts yang sudah lama banget, ini Lamborghini Centenario ya. Ini sebenarnya kalau di kontenin lagi nanti bisa nih dibandingin antara yang versi moving part yang ini sama moving part yang lama. Ini lama banget di tahun 2022 ngeluarin ini juga, ngeluarin ini dan langsung banyak yang nyari ya. Ini versi asli ya, versi asli itu warna colornya ya, kalau nggak salah Centenario itu sendiri mobil aslinya cuma dibuat 40 unit, 20 yang pakai atap ya, 20 atau roadsternya, dan 20 yang pakai atap ya. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Nah, ini next kita akan bahas ini. Kira-kira kalian mau nggak bahas ini? Silahkan kalian komentar ya. Jangan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe ya bagi yang menemukan channel ini. Dan komentar bisa kasih kritik ya, supaya saya memperbaiki video saya gimana. Kurang terang misalnya kurang terang ya, memang pencahayaannya seperti ini. Next kita akan perbaiki dengan menambah softbox atau apa ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya ya, apa ini? Oh, ini kartu coki-coki hadiah Pokemon ya, kita belum sempat buka. Next kita bongkar. Ini juga ada kartu ini ya, Ultraman dari game Ultraman di Time Zone ya, kita dapat itu juga. Nah, ini ada silika gel buat menahan kelembapan di koleksian saya, biar catnya Tomica nggak merintis ya. Kebetulan diecast Tomica itu catnya gampang merintis ya, kualitas catnya kurang baik daripada Hot Wheels. Jadi ya fair-fairan ya, untuk kualitas cat Tomica masih kalah dengan Hot Wheels, tapi untuk kualitas kedetailan cat ya memang lebih detail ini ya Tomica, karena Tomica itu catnya tipis, jadi mempertahankan lekukan-lekukan atau ini ya detailing yang ada di pahat, di body, di ini ya castingan ya, jadi itu kelihatan dibandingkan Hot Wheels. Kadang-kadang kan karena ketimpa cat jadi nggak kelihatan ya detail handle pintu dan lainnya. Tapi ya itu tadi kelemahannya, jadinya catnya gampang merintis, gampang ini ya, gampang terkelupas nanti kalau kena ini ya, gesekan dikit ya, karena ini juga kelembapan ya. Oke, ini salah satu koleksi saya juga. Ini mobil mewah yang dinaikin para ini ya, orang-orang kaya Hollywood ya, jadi artis atau apa gitu ya, dinaikkan di sini. Mobil limousine Cadillac Escalade dari merek Tomica. Dan ini kalau Tomica itu sendiri ngeluarin modelnya kok Tomica yang ini ya, Tomica yang karakter atau yang lucu-lucu, biasanya itu dari Disney dan lain-lain. Kemudian ada Tomica Mainline. Tomica Mainline itu ya seperti dia Toyota Alphard ini ya, sebentar sambil ya, kayak di Toyota Alphard ini Tomica Mainline series. Kemudian ada juga Tomica Premium yang seperti ini. Kemudian ada juga Tomica ini ya limited vintage, cuman ada saya yang truk masih ada di kontainer di atas.
Next kita juga akan bahas itu Tomica Limited Vintage ya. Jadi versi untuk orang dewasanya ya. Jadi yang suka koleksi dengan detail yang sangat bagus maksimal ya bisa koleksi Tomica Limited Vintage. Tentu saja harganya lebih mahal daripada Tomica yang lain. Dan ini ada juga versi Tomica Long kayak yang ini, dan juga kereta Shinkansen tadi di mana tadi ya ketutupan. Ini Tomica yang Long ini harganya lumayan ya. Kalau dulu waktu itu dipajang tahun 2018 itu harganya masih sekitar 89 ya. Sekarang harganya sudah 125.000. Jadi ya itulah, selain inflasi juga pengaruh ya. Tapi juga pada akhirnya kan harga-harga pasti naik semua karena pengaruh inflasi. Dan ini salah satu koleksi juga Mini GT ya, LB Works Lamborghini Huracan GT Arancio Borealis. Oke. Nah, ini pernah saya bahas dan review ya. Ini adalah salah satu mobil Lamborghini fokusan ya. Jadi koleksi Lamborghini Huracan GT dengan livery dengan body kit LB Works ya. Dan warnanya oranye itu sangat-sangat menggoda, warnanya sangat eye catching sekali. Jadi waktu itu saya langsung koleksi ini dan saya sudah review di channel YouTube saya ya. Kalian bisa tonton di playlist review Mini GT ya. Oke, seperti ini. Ini kita sekilas saja ya. Dan ini keren ya Mini GT, meskipun produk baru ya, menyaingi dari merek Hot Wheels. Sekarang pasaran Hot Wheels pada lari semua ke Mini GT juga. Makanya kalau kalian lihat di Facebook lelang-lelangan banyakkan Mini GT sekarang. Karena ya itu tadi, pasar orang-orang yang kecewa karena perilaku kolektor Hot Wheels larinya ke Mini GT ya. Nah, next di sini ada juga Ferrari, Tomica Ferrari Premium. Tapi ini versi ini ya toko ya. Maksudnya versi toko itu ya cuma dipajang di toko, dan ini kebetulan saya beli karena waktu itu ada yang pergi ke Jepang ya. Ke Jepang terus di sini yang versi warna hitam ini nggak ada sama sekali dijual di Indonesia ya. Maksudnya tidak dijual sama sekali di toko-toko outlet toko mainan yang ada di Indonesia kayak di Toy City, Toy Kingdom, Kid Station, dia nggak ada. Jadi kalau kalian pengen beli ini harus ke Jepang ya. Ini keren banget, Tomica Ferrari Premium 512 BB. Dan ini keren, ada fitur open partnya di sini dan di sini juga ada. Kita akan bahas ya. Saya pernah bahas juga reviewnya di video Tomica Premium Ferrari 512 BB ya. Dan sisanya di sini masih banyak. Ini Ford Excursion. Kemarin saya review juga 2004 Ford Excursion Matchbox ini ya. Ini keren, detail mesinnya bagus banget. Kalian wajib koleksi ini. Sini ya, kita simpan dulu. Dan ini ada juga yang Mini GT belum saya review sama sekali, Mini GT Toyota GR86 Larry Chen HKS Turbocharged GR86. Ini juga karena livery balap juga belum saya review karena sudah banyak yang review. Next kita akan bongkar ya, termasuk kita coba comotin, keluarin dari bautnya isinya kayak apa sih, detail-detail dalamnya. Oke, selama ini kan kita lihat dari luar doang ya, kan kita pengen tahu ini kalau dibuka dibongkar itu isinya kayak apa aja, plastiknya setebal apa sih. Nah, kita harus tahu ya. Next kita akan bahas ya. Jadi setuju apa enggak kalian review ini, silakan kalian komentar di bawah ya, komentar di bawah. Jadi biar saya tahu saya akan bikin video yang mana dulu ya. Oke teman-teman, kasih like ya, komentar kalian yang banyak sebanyak mungkin, pakai akun teman juga nggak apa-apa. biar komentar kalian itu tetap di atas, dan ini ya nanti saya akan dudukan mana yang mau review ya. Ya, kemudian kita lihat nih, ada ban-ban spare part ya, ban-ban ini ya, ada ban ini ya, cadangan ya teman-teman ya, dari Mini GT, nggak tahu yang mana ini ya. Ada juga ini, kalau misalnya ada yang hilang kita bisa coba pakai itu. Kemudian kita juga ada ini ya, Mini GT yang cukup fenomenal, Mini GT Lamborghini Aventador FVG Roadster Rosso Vesto. Ini model ini ya, model roadster itu berarti tanpa atap teman-teman. Jadi kalau kehujanan ya nggak bisa ngapa-ngapain, harus ngiyup ya.
Oke teman-teman ya, ini mobilnya ini hanya cocok untuk di luar Indonesia ya, apalagi di Indonesia sekarang lagi hujan, cuacanya lagi kurang bagus bagi kesehatan badan, jadi tetap makan yang bergizi ya, dan juga minum vitamin D untuk mempertahankan imunitas tubuh ya, karena sekarang lagi banyak penyakit, biasanya virus-virus itu kayak influenza dan kayak influenza tipe A, tipe B ya, seperti itu ya, batuk, pilek, dan juga demam, itu yang bahaya termasuk untuk anak-anak ya. Jangan sampai kita menulari anak-anak dari ini tempat lain, oke, dari kantor misalnya. Makanya kita harus minum vitamin supaya daya imun terjaga dan tidak menularkan penyakit ketika kita pulang ke rumah ya. Oke, nah ini ada juga Mini GT LB Silhouette Lamborghini Aventador GT Evo. Ini juga keren. Saya suka dengan warnanya yang sangat mencolok ini ya. Warna apa ya? Lime ya, di sini lime. Kalau menurut saya sih warna hijau stabilo ya. Ini juga keren ya. Cuman karena ada livery nomor 32 jadi ini ya, jadi kurang ini ya, kurang greget bagi saya. Nggak tahu kenapa kalau ada nomornya itu kurang greget, kecuali nomornya tanggal lahir saya sendiri ya. Nah berikutnya kita juga punya ini ya, ada 3 lagi nih, 3 lagi ini ada Bugatti Vision Gran Turismo Silver ya. Kebetulan waktu itu saya juga review, yang versi biru juga sudah pernah saya review, cuman saya sudah jual ya ke teman saya di kantor. Kebetulan tertarik ya saya jual, siapa yang tertarik saya jual ya. Ini juga keren, ini mobil apa ya, kalau dibilang fantasi enggak juga ya, karena mobilnya juga ada di film di game Gran Turismo ya, dan mobilnya dibuat asli juga ada, cuman beberapa aja, cuman 2 atau 3 itu terbatas ya, karena saking kencengnya ya, makanya dibikinnya cuman terbatas. Oke, Bugatti. Oke, masih ada lagi Bugatti dari Automobili Bugatti. Ini adalah Bugatti Chiron Works Super Sport 300 Plus World Record 304,773 mph ya. Jadi ini ada model aslinya. Mobilnya ini juga keren ya, full karbon ya. Jadi memang full karbon bikin ini ya, bikin sangat ngiler dan bengis banget ya. Ini ada mobil aslinya, ikut world record ini ya, makanya dia dibikin versi diecastnya juga sama Mini GT. Keren ya, Bugatti dapat lisensi resmi dari Bugatti. Keren, keren, bisa bikin mobil Bugatti ya. Oke, berikutnya ada juga ini Mini GT Lamborghini Huracan GT LB Works Digital Camouflage. Ini juga fenomenal karena digoreng nggak karuan ya, kejam banget yang goreng, yang harusnya cuman harga 150 jadi 500-an ribu. Ini sudah susah dicari, dan kalaupun ada kalian harus kuat mental ya, karena harganya sangat mahal banget ya. Memang digoreng ya, memang orang-orang seperti itu, karena juga butuh uang, jadi nggak cuman kita aja yang butuh uang, karena yang beli kayak gini ya yang punya duit aja yang bisa ya. Oke. Nah ini bukan berarti flexing ya, bukan ya, tapi beli seperti ini karena untuk menginspirasi ya, dan juga memang kesenangan pribadi daripada uangnya untuk hal-hal lain yang merugikan diri sendiri. Mending koleksi ginian, nanti kita bisa jual lagi ketika mau pensiun ya. Itu pun kalau mau pensiun, kalau enggak ya dipajang buat inspirasi doang. Atau mungkin kita next kita bikin museum lah ya, bikin rumah yang luas, terus kemudian ada satu kamar kita bikin museum. Jadi kalau ada temen lihat-lihat itu silahkan, tapi anak kecil jangan ya, nanti dibantingin ya, dibantingin nanti orang tuanya bilang kan harganya cuma murah, itu diganti cuma 50.000. Kasihan. Nah ya, bintang kita hari ini yang akan kita bahas ini adalah Mini GT Lamborghini Aventador SVG Viola Alegria, dan satunya LB Silhouette Works Lamborghini Aventador GT Evo Baby Blue ya. Oke teman-teman ya, ini bintangnya. Jadi dua ini Mini GT LB Silhouette Works Lamborghini Aventador GT Evo Baby Blue, satunya Lamborghini Aventador SVG Viola Alegria ya. Satunya GT Evo, satunya SVG, sama-sama Aventador. Ini cakep banget. Jadi kalau kalian suka dengan mobil-mobil Lamborghini, karena mungkin dulu waktu 2019 terpengaruh ini ya, waktu itu masih sering ada artis suka flexing, kemudian ini juga ya fenomena Crazy Rich Surabaya ya, tiba-tiba datang Lamborghini semua. Jadi Lamborghini itu seolah jadi simbol status kesuksesan ya, dan kemakmuran secara finansial. Nah teman-teman ya, makanya saya juga koleksinya Lamborghini ya. Jadi bukan koleksinya yang ini ya, bukan koleksi yang ecek-ecek. Kadang-kadang kan ada yang koleksinya yang ini ya, mobil-mobilan yang seluruh ini ya,
kalap gitu ya, ada yang koleksi Daihatsu gitu ya. Saya ngurang-ngurangin kayak gitu, mendingan koleksi yang bener-bener bisa buat flexing. Lamborghini ya. Nah ini keren ya, Lamborghini Aventador SVG Viola Alete ya, warnanya lebih ke ungu ya. Kalau dari sekilas ini lebih ke ungu, atau birunya lebih ke ungunya. Ini keren, cakep. Kalau kalian lihat teman-teman ya bisa kelihatan ya, seperti ini deh. Nah ini kalau kalian lihat nih, kalau dari samping ya terlihat sangat aerodinamis sekali ya. Ya, bentukannya sangat aerodinamis sekali. Kemudian di bagian depan seperti ini detailnya juga cakep, sudah pakai plastik mika ya ini ya, dan ada cat sedikit di sini. Ini plastik mika, bukan cat-catan tampo ya. Dan di sini ada cat putihnya untuk mempertegas detailing lampu yang ada di bagian depan diecast ini ya, mobil Lamborghini Aventador SVG. Dan ini ada logo Lamborghini ya, logo Lamborghini. Cuma kita jelasnya ternyata nggak juga kelihatan ya, ternyata nggak bisa kelihatan dengan jelas detailnya ya, sayangnya karena saking kecilnya ya. Dan ini detail depannya sudah ada detail lipsnya atau front splitternya, keren. Ini detail grillnya ya, oke seperti itu. Dan ini detail angin-angin di sini, dan juga detail kap depan di sini. Ini bagasi ya, mesinnya ada di belakang, jadi mesin penggerak roda belakang. Nah ini cakep. Setirnya sudah setir kanan ya, jadi bukan setir kiri. Kalau setir kanan kan enak ya, kayak mobil di Indonesia gitu ya, setirnya setir kanan. Kalau Eropa, Amerika biasanya setir kiri. Ini keren, detail dashboardnya kelihatan, setirnya juga kelihatan, di situ kursinya juga ada. Semua kalau di dalamnya semua interiornya warna hitam ya. Kemudian kelemahannya Mini GT adalah spionnya yang sangat ringkih ya. Ini terbuat dari karet tapi tipis banget. Jadi kalau kesenggol dikit itu kadang sampai copot ya. Dan itu kalau sudah copot bingung ngelemnya. Kalau lemnya meleset dikit bisa bikin rusak cat-catnya body ya. Nah ini untuk detail lainnya kayak ban rodanya ini terbuat dari karet ya, bannya karet dan detail tekstur seperti itu. Velgnya warna ini ya, lebih ke kuningan ya, bukan emas ya ini ya. Bentuknya seperti ini velgnya. Oke, sangat keren, cakep dan cool banget. Dari samping seperti ini, di sini ada tulisan Aventador SVG ya, kecil ya, hampir nggak kelihatan. Kemudian di sini ada bendera Italia. Dan ini detail angin-angin di sini ya, untuk menambah aerodinamis. Dan ini detailnya keren banget. Di sini ada SVG juga, cuman kelihatan ini ya, SV-nya hitam, J merah ya. Jadi kalau SVG itu singkatan dari Super Veloz Jota ya. Nah itu keren teman-teman ya. Ini juga ada detail seperti ini, keren, cakep. Dari samping seperti ini ya, kacanya juga bening, atapnya seperti ini. Ini juga sangat tajam, sangat ini ya, sangat memukau, seperti sirip hiu ya, keren ya. Detail mesinnya teman-teman ya, detail mesinnya di sini teman-teman ya, bisa kelihatan ya, detail mesinnya cakep, kelihatan di situ ya, di baliknya ini. Kalau kita bongkar nanti akan kelihatan. Oke, dan di bagian belakang seperti ini, lampu belakangnya pakai plastik warna merah. Dan ini detail belakangnya ada Lamborghini kecil di sini tengah, dan ini bagian sayapnya. Ini sayapnya juga terbuat dari metal atau besi ya. Kemudian bagian belakangnya seperti ini ya, ini ada knalpotnya di tengah ya. Dan seperti ini bagian diffusernya. Kemudian di sini juga ada detailing seperti ini, mirip kayak bagian samping kanan. Tempat pengisian bahan bakar di mana Om? Tempat pengisian bahan bakarnya harusnya di sebelah ini ya, kiri kalau nggak salah ya. Sebelah sini kalau nggak salah, mana ya? Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ya tempat pengisian bahan bakarnya ya. Oke seperti itu teman-teman ya, detail-detailnya ya. Kemudian samping kanan seperti ini ya, sama kayak samping kiri. Kemudian di bagian base atau sasisnya seperti ini. Ini adalah base atau sasisnya, terbuat dari metal juga ya. Ini GT made in China dan seperti ini, sangat simple. Ini ada skrupnya, kalau kalian pengen bongkar kalian tinggal buka isinya, pengen lihat detail mesinnya atau material yang ada di dalamnya, kalian bisa bongkar teman-teman ya. Ini warnanya bagus banget, cakep, jadi sangat mewah kelihatannya ya. Nah ini bisa dipajang di sini di diorama, oke ya, kayak gitu, cakep banget ya, bisa dipajang kayak gitu. Jadi ini ya kayak miniatur ya. Memang kalau orang yang hobi miniatur ya seperti itu ya, sukanya macang-macang ya. Asalkan kalian punya waktu dan punya dana untuk merawat ya. Next kita punya Mini GT LB Silhouette Wars Lamborghini Aventador GT Evo Baby Blue, warnanya biru. Ini
versi warna ini ya. Kalau di LBWK ya, jadi perusahaan body kit ini suka warna ini ya, termasuk Nissan Camry LBWK ya, itu sorry. Jadi kalau misalnya ini ya, pendirinya suka dengan mobil aslinya si Camry di warna biru LBWK kayak ini ya, baby blue. Nah ini si versi Lamborghini Aventador GT Evo yang sudah pakai body kit LB Sweatworks juga dicat baby blue ya. Oke, keren. Biru-birunya biru laut gitu ya, baby blue ya. Untuk 14 tahun ke atas, dan langsung saja kita buka ya, sudah ada lisensi semua dari Lamborghini ya. Jadi nggak usah khawatir, sini RHD right hand drive atau setir kanan ya. Jadi bisa kalian sebelum beli ya, misalnya kalian menemu toko yang jualan Mini GT ya, lihat dulu belakangnya LHD atau RHD. Kalau kalian suka dengan mobil-mobil setir kanan, kalian cari yang RHD right hand drive ya. Kalau yang setir kiri biasanya LHD atau left hand drive ya. Kemudian kita buka, kita lepaskan dari blisternya. Nah seperti ini kawan-kawan. Nah ini beda ya, untuk bagian belakangnya beda. GT Evo dia ada sirip belakang kayak gini ya. Di bagian sayap belakangnya ada penyangga belakangnya seperti ini, sangat tajam kayak sirip hiu ya. Kalau di sini kan enggak ya, simple gini aja ya. Untuk versi Lamborghini Aventador SVG ya, seperti ini, simple. Kalau versi yang ini ada seperti ini ya, perbedaannya ya. Ini Liberty Work ya, sayapnya ada tulisannya Liberty Work, kemudian di kacanya juga ada Liberty Work. Ini enggak ada karena memang nggak pakai body kit ya. Jadi ini, tapi untuk tampilan depan sih sama ya, hampir sama, cuman beda di sini doang ya, di sini ya. GT Evo kayak gini, kalau yang versi Aventador SVG kayak gini ya. Nah untuk detailingnya ya, detailingnya lampu depannya juga plastik mica, ada detailing cat lampu kayak gini di bagian plastik micanya. Jadi buat mempertegas ini adalah ini ya, detailing lampu yang mirip asli mobil Lamborghini Aventador GT Evo. Nah kemudian detailnya ini ya, emblem Lamborghini sini ya kecil. Memang kalau di zoom sudah susah. Di sini ada detail grillnya, kemudian dari front splitternya ya. Nah di sini juga ada detail untuk setirnya, juga setir kanan ya, karena dimodifikasi di Jepang ya. Nah ini setir kanan, dan juga ada detail wiper sini dan detail dashboard, joknya, semua interior warna hitam ya. Memang rata-rata kalau untuk Mini GT itu biasanya interiornya warna hitam ya. Dan kelemahannya lagi-lagi ya, Mini GT punya kelemahan spionnya masih karet tipis banget ya. Jadi kalau kesenggol dikit copot ya wassalam ya, harganya turun drastis. Nah ini untuk bannya juga terbuat dari karet sama sih ya. Ya seperti itu, cuman kayaknya lebih tebal di bagian belakang ya. Ya velgnya seperti ini. Oke, lebih ke warna apa ini ya, warna silver, tapi kalau di boxnya warna hitam ya. Ini sudah dimodifikasi kali ya, sudah dimodifikasi. Kemudian detailnya seperti ini, juga ada ini ya, detail aerodinamis di bagian body kit belakang. Kemudian di sini ada tulisan kecil GT Evo ya, dan ini dari samping ya, seperti itu teman-teman. Di sini di bagian sayapnya juga tulisan LBWK, perusahaan body kitnya ya, Liberty Work. Ya di sini ada detail kayak ini ya, garis-garis gitu ya, keren ya. Tapi itu bukan tekstur, ini cat-catan ya. Dan di bagian belakang seperti ini ada tulisan Lamborghini tengah, LBWK di bagian plat nomornya, Liberty Work ya. Dan ini knalpotnya, diffuser, dan ini lampu belakangnya sudah pakai plastik mica warna merah ya. Ya kelihatan ya, kalau kesor cahaya dia lebih mantul. Ya kayak itu ya, lampu sepeda gitu ya, bagian belakang sepeda ya. Nah ini bagian sayapnya seperti ini ya, lengkungannya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat simetris juga ya, nggak menceng, dan juga sangat tajam ya. Makanya untuk anak usia 14 tahun ke atas, kan kalau tajam ya takutnya bisa melukai anak kecil ya. LBWK seperti ini guys, GT Evo samping kanan ya, sama ya, samping kiri, nice. Oke. Di sini juga ada detail seperti ini ya, untuk perputaran roda, angin ini ya. Dan dari samping seperti ini sangat aerodinamis sekali, jadi ya, biar bisa melaju kencang. Untuk bagian bawahnya sangat polos ya, ini GT made in China. Sasisnya ini terbuat dari metal juga, oke. Dan ada skrup kalau kalian pengen bongkar detail mesinnya yang ketutup penyangga ini ya. Nah kalau kita pajang teman-teman ya, seperti ini dipajang seperti ini ya. Dan ini bisa, ini juga bisa melaju dulu.
Ini juga bisa maju ya, jadi ada rollingnya. Jadi kelebihan Mini GT sebagai apa ya, kalau teman-teman diecast kolektor itu biasanya menyebutnya mini scale. Jadi memang Mini GT adalah bagian dari mini scale, bukan diecast mainan anak-anak ya. Jadi mini scale itu lebih ke mementingkan detail ya. Karena detail makanya kadang-kadang dibuat ban seret ya, jadi nggak mudah ngelondor kayak ini, nggak mudah dimainkan, cuman dibuat dipajang. Tapi ya itu tadi, orang akhirnya berkesimpulan ngapain kalau cuma dipajang doang, mending bisa dimainkan juga, bisa menghilangkan stress healing, stress relief sejenak lah ya waktu di kantor. Kalau kalian lagi majang ini di kantor, kalian tiba-tiba stres bentar dengan kerjaan jenuh gitu ya, main-mainin ini, muter-muterin bentar, di situ oh iya saya kembali lagi kerja setelah moodnya kembali membaik ya, pulih ya. Jadi kalau dipajang seperti ini ya teman-teman ya, di diorama, jadi kayak mobil asli ya teman-teman ya. Oke, cakep ya. Terus apalagi yang kurang ya? Waduh, ini buat penumpang ya, taruh di samping situ aja. Oh iya, biasanya taruh sama figur-figuran sekali nampak, cuman ini kebetulan saya adanya yang di green light ya, merek green light bikin ginian. Nah, jadi dipajang kayak gitu, mirip kayak mobil asli ya, keren ya. Untuk diecastnya, kedua diecast ini saya kasih nilai 98 dari 100 ya, 98 dari 100. Jadi ingat-ingat ya, kalau kalian punya penilaian lain silahkan komentar di bawah ya. Semoga kalian suka dengan review video ini. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe bagi yang menemukan channel ini, jangan lupa untuk kasih like ya, karena like kalian sangat berharga supaya video saya bisa ditemukan oleh algoritma YouTube ya. Kemudian komentar juga. Oke ya, kalau misalnya ini enggak ini ya, saya nggak cuman saya simpel aja, penting kalian like, bisa menambah penghasilan bagi saya. Semoga saya hidupnya berkah ya dengan penghasilan dari YouTube. Oke teman-teman, itu saja review singkat kita. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Mohon maaf kalau ngomongnya kebanyakan dan videonya durasinya jadi lama, padahal cuma bahas 2 diecast ini doang ya. Itu aja reviewnya ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang suka diecast. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Until next time.